Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa subrotal mu'minin rahimakumullah. Para shaimin yang dirahmati Allah, para mukminin calon ahli surga. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita sampai pada mendekati pertengahan Ramadan dengan dalam keadaan sehat, bugar, sehingga bisa sampai ke ruangan ini dengan selamat dan bisa juga mendengarkan anggota tubuh kita masih diberikan normal sama Allah. Mendengarkan yang salah-salah, ngetawain yang salah-salah, mengkoreksi yang salah, semuanya kita lakukan hanya dalam rangka kasih sayang di antara kita semua, bukan untuk menjatuhkan atau apa. Ya Pak Karim, mohon maaf Pak Karim kalau ada yang tersinggung tadi ya. Itu urusan sayang doang kok, nggak ada untuk ngeledek segala macam itu. Ya. Ayo Pak, silakan kalau mau ngobrol. Ini udah mulai nih. Nah, kita masuk ke dalam syarat-syarat dikabulkannya doa. Kalau kemarin kita dalam bab apa babnya yang pertama? Syarat khusus kan? Syarat umum dan syarat khusus. Yang khusus yang pertama apa kemarin? Tujuannya mesti baik, doa. Jadi sekarang doa kita selalu kepengen minta sama Allah supaya merubah takdir. Sebetulnya kita tuh kan kalau doa mau meminta Allah keadaan yang kita lihat, yang kita rasakan itu dari buruk menurut kita menjadi baik, itu sama dengan kita bilang begini, ya Allah rubahlah ini keadaan gitu kan. Minta juga begitu. Dari kita tidak punya terus kita minta jadi punya, kan kita jadi minta buku takdir kita itu yang ono ya Allah, bukan jangan yang ini gitu. Ya, itu. Tapi harus baik semua, nggak boleh doa mengandung laknat, terkecuali Bapak mengulangi ayat Allah yang melaknat makhluk yang sudah pasti akan masuk neraka. Abi Lahab, Fir'aun. Ya. Tapi hanya mengulang ayat, bukan Bapak yang menjadi vonis. Itu boleh. Jadi bukan dalam rangka berdoa. Sekarang yang kedua, syarat khususnya adalah doa kita yang kepengen cepat dikabul, dalam arti benar-benar ada balasan yang kita harapkan, adalah kita mengambil momen atau waktu-waktu tertentu yang memang diinformasikan oleh Al-Quran dan juga hadis yang sahih, adalah waktu-waktu yang diijabah. Kenapa hanya waktu yang saya terangkan, bukan tempat? Ada kan tempat-tempat berdoa yang diijabah? Semua tempat berdoa yang diijabah ada di Mekah dan Madinah. Jadi akhirnya masuk ke dalam waktu saja, waktu berhaji gitu. Semua. Nah, sedangkan Bapak semua udah niat haji tapi kan belum kesampaian. Ntar malah ini jadi cengengesan, jadi sedih gitu loh. Kok nggak bisa dong saya dikabul doanya kalau nggak di tempat itu gitu. Jadi itu nggak saya terangkan secara spesifik. Ini waktu dulu. Nah, waktu-waktu yang diharapkan atau memang diinformasikan mengandung pengabulan doa dengan cepat, pertama adalah waktu malam hari. Kok malam? Begini loh, Bapak kalau teliti, Allah menginformasikan malam itu sebagai waktu yang menyeramkan, waktu yang mencekam. Walaili idza yaghsha, demi malam ketika dia menutupi. Sifat malam pertama menutupi. Apa yang ditutupi?
Bapak jangan menempatkan posisi diri pada sesuatu yang terang benderang dengan PLN. Cobalah sekali-kali tempatkan diri Bapak di hutan atau di gurun. Lalu baca itu. Walaili idza yaksha. Demi malam ketika menutup diri. Waktu siang, dari jarak 100-200 meter aja Bapak masih bisa lihat ada unta dan orang gitu, atau siapa motor lewat gitu. Tapi ketika malam, mohon maaf, menutupi Pak malam itu. Bahkan kalau Bapak pergi ke tempat-tempat yang sunyi kayak hutan Amazon gitu ya, tangan kita itu di depan kita giniin nggak bisa kelihatan kalau malam hari. Kecuali kalau ada terang bulan. Tangan ini nggak bisa kelihatan. Itu Allah gambarkan di Al-Baqarah 19 tuh nanti. Kalau kita lihat ya, bahwa orang yang syirik pada Allah, munafik segala macam itu, dia bagaikan orang yang jalan di kegelapan malam, hanya bisa melihat tangannya kalau ada petir itu menyambar. Oh, baru tangan saya di sini. Gitu. Bagaimana dia mau menuju ke terus jalan gitu. Walaili idza yaksha. Kemudian ada lagi walaili idza saja. Wadduha walaili idza saja. Demi malam ketika sunyi mencekam. Waduh, udah gelap, sunyi. Jadi sekarang tempatkan diri Bapak pada kesendirian gitu loh. Karena memang kita kan lebih utama khalwat kan. Sama Allah berdua aja. Enak yang punya rumah ada musholanya gitu. Nggak apa-apa malam biasa. Pasang AC, lampu dihidupin dikit. Nggak, ini tempatkan bahwa Bapak nggak punya apa-apa itu. Maka malam itu kelihatan banget. Lalu Allah juga secara isyarat itu menerangkan bahwa hati-hati dengan malam. Anda tidak bisa menguasai malam kalau tanpa perlindungan saya, kata Allah. Makanya kita suruh baca Qul a'udzu birabbil falaq. Mohon perlindungan pada Allah dari Allah sebagai Tuhannya waktu subuh. Al-falaq itu waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan waktu malam ketika gelap gulita. Tuh, malam tuh di situ. Sehingga malam tuh identik dengan gelap, gelap identik dengan hitam. Hitam sunyi identik dengan kejahatan. Maling nggak ada yang siang hari kecuali zaman sekarang. Di depan Indomaret motor main sikatan. Tapi dulu maling, berzinahan, semua yang maksiat itu malam. Kalaupun nggak malam, motel tuh dibuat ruangannya redup lampunya. Ada volumenya. Udah cukup segini, cukup. Kalau terang dikit, entar kelihatan kecil. Ya kan? Kecil kan semua. Kecil. Ya. Gitu. Jadi malam tuh jahat. Maksudnya bukan Allah bilang, oh hati-hati makhluk pun. Tapi kita nggak bisa menghadapi malam itu. Nggak bisa. Terkecuali dengan perlindungannya, minta perlindungan dia. Karena malam itu juga bekerjanya ilmu-ilmu santet. Tuh, wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari kejahatan nenek sihir yang meniupkan buhul-buhul. Itu ayatnya itu tuh, bahkan baca terjemahnya biar jangan bilang Ustadz ngarang lagi. Ya. Malam. Nah, di malam itu pula Allah bilang begini. Saya ini maha segalanya menciptakan kamu. Tapi saya itu mau turun di malam hari ke langit dunia untuk berpromosi jadi salesman. Allah itu. Siapa yang berdoa padaku, aku ijabah. Siapa yang minta padaku, aku beri. Siapa yang mohon ampun padaku, aku ampuni. Itu Allah pengumuman itu. Di malam hari, di mana Allah menerangkan juga bahwa malam itu tidak bisa kita kuasai. Dan secara naluri, kita tuh dipastikan oleh Allah untuk malam hari beristirahat. Kita jangan ngomong mas ini sama satpam. Ustadz, itu satpam kok malam malah kerja katanya. Itu kebalikan aja. Tapi intinya pada umumnya manusia itu Allah tetapkan takdirnya malam hari dia harus beristirahat. Lalu kemudian dibahas dari ilmu medis, dari ilmu biologi, di mana ketika malam hari itu Bapak nggak usah repot-repot mencet sesuatu,
Itu kerja sendiri tuh darah kita tuh, bersihin semua, detoksin sampai jam 2 kira-kira. Artinya sepertiga malam yang di tengah. Itu Allah kasih darah kita tuh jadi tekanan tinggi. Berangsur-angsur turun sampai pas subuh turun. Nah, ketika Bapak bangun setengah 3 jam 2 itu kadang-kadang mohon maaf, yang sehat zakarnya tegang itu. Karena darahnya lagi tinggi. Itu hanya bisa kemudian dinetralkan, dinormalkan jadi sehat kalau bangun kemudian ambil wudhu. Dan momen disitulah momen dimana doa-doa dikabulkan. Jadi ini kita menghadapi tantangan rupanya. Di satu sisi disuruh istirahat, di satu sisi Allah memuji orang yang istirahatnya kurang. Saya bacakan ayatnya. Atau sekalian aja kita buka surat As-Sajdah. Ayat As-Sajdah surat 32 ayat 15. Surat 50. Surat 32 ya Pak ya. As-Sajdah ayat 15 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu biayatina alladzina idza zukkiru biha kharru sujjadaw wasabbahu bihamdi rabbihim wa huwa la yastakbirun. Orang-orang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang yang apabila diperingatkan dengan ayatnya ini, dengan Quran ya. 15 sudah ketemu Pak Tam? Udah ketemu? Ya, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya dan mereka tidak sombong. Langsung ke ayat 16-nya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ngapain mereka? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa pada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Ini kapan kira-kira? Malam, Pak. Malam, Pak. Jadi orang beriman tuh nggak usah dikasih tahu sama saya. Oh, ini pasnya malam nih, ketemu Allah gitu. Malam. Oke, ya itu dasarnya dulu. Nah sekarang kita lihat dari hadis bagaimana Rasulullah menerangkan ayat ini gitu loh. Ya, bahwa Allah menggambarkan orang beriman itu kalau baca Quran atau dengar Quran, lihat ayat mengenai surga, gembira. Lihat ayat mengenai neraka, nangis. Diancam sama ayat, takut. Itu orang beriman. Harus sujada, terharu, takut, sujud. Ngapain tuh sujud? Sholat yang paling bisa nangis kita, ya tahajud. Kalau asar, kalau lohor, apalagi bulan puasa, bisa Al-Fatihahnya nggak kedengeran. Maksudnya, Allahu Akbar. Ngomong apa lo? Saking nguapnya. Tapi kalau malam, berkat Allah bilang, tatajafa junubuhum anil madai'i, lambung mereka jauh. Allah beri kekuatan kita untuk menghadap itu. Ya du'una rabbahum, berdoa pada Tuhannya. Paham ya? Bagian hadisnya dulu. Asisten. Gue demen. Nah kalau kita udah takut gimana keluar malam? Sekarang kita lihat yang disebut dengan malam. Doa dikabul. Di malam apa? Malam Jumat Ustaz? Bukan, malam Jumat itu nonton Sundel Bolong. Tapi dipastikan setiap malam. Kita baca hadis nomor 1 dulu. Dari Jabir dia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pada setiap malam terdapat beberapa saat yang tidaklah seorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah bertepatan dengan saat itu, melainkan Allah mengabulkannya. Ini masih umum.
Tapi intinya setiap malam terjadi. Jadi Pak hati-hati juga Pak. Jangan Bapak berusaha membalancing dunia dan akhirat dengan berkata begini nih. Ini mohon maaf kalau ada di sini ya orang. Ustaz, saya boleh nggak nonton bola malam-malam? Boleh. Tapi ingat, dengan melihat hadis ini, ada beberapa saat pengabulan doa. Jangan-jangan bertepatan dengan nonton bola Bapak. Rugi nggak? Rugi. Sekarang bilang rugi. Keluar dari sini di kamar lo sendiri kan, Ustaz gila tuh. TV-TV gue. Nah gitu. Makanya susah, keberpihakan kita pada Allah tuh susah Pak. Jangan dianggap enteng teori ini. Satu ya. Yang kedua, di malam apa? Bagian akhir malam. Jadi malam tuh oleh Islam dibagi tiga. Dibagi tiga. Namanya malam yang di bagian awal, bagian tengah malam, bagian akhir malam. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Ini pengabulan doa lebih spesifik ada di sepertiga malam terakhir, bagian akhir. Hadis nomor 2. Dari Abu Umamah dia berkata, ditanyakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, doa apa yang paling didengar? Doa apa yang paling didengar? Padahal semua doa didengar kan kemarin, Sami'ul Alim. Tapi yang paling didengar, beliau menjawab, apa tuh? Jaufal lailil akhir. Apa? Iya. Jaufa itu kan bagian kan ya, bagian akhir malam. Jaufal lail akhir, berdoa di bagian akhir malam. Nah kalau kita bagi, Rasulullah tuh mengatakan malam itu ba'da isya. Maghrib belum malam. Karena hilangnya yang warna orange itu sebetulnya jam 7 waktu isya itu hilang dia baru. Setelah itu baru malam. Kita sekarang hitung aja dari jam 8. Jam 8 kelar fajar kira-kira jam 4. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 8 jam. Taruh kata ya dah, jangan jam 8 dah. Kita ke jam 7 isya ya. Jadi 9 jam. Maka Bapak bagi aja. Yang namanya yang pertama, bagian pertama adalah jam 8, 9, 10. Boleh silakan Bapak mulai nih. Namanya Qiyamul Lail. Atau mau tengah-tengah lebih cakep. 11, 12, 1. Bangun di situ tuh. Bermain tuh. Kemudian yang terakhir itu adalah 2, 3, 4. Doa di situ. Nah nggak tahu tuh finalnya kapan Eropa tuh, jam berapa ya? Oke, itu di bagian itu berdoa. Dan jangan takut ngantuk. Oke, lihat lagi hadis nomor 7, sepertiga malam terakhir. Nah ini udah mulai spesifik nih ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, hina yabqas sulusul lailal akhir yaqulu, lalu Tuhan berfirman, akulah raja ya, man zallazi yad'uni fa astajiba lahu, barang siapa yang berdoa padaku aku kabulkan. Man zallazi yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang minta padaku aku memberinya. Man zallazi yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang minta ampun padaku niscaya aku akan mengampuninya. Dan Allah terus berfirman seperti itu sampai fajar menyingsing. Kitanya budak. Jadi terus-terusan, ayo minta. Gue udah minta setahun gak dikabulin. Nah bang begitu, sama Allah dipencet. Tahu ya, ini waktu istimewa ini, jangan salah. Boleh berdoa siang hari gak ada masalah. Tapi yang paling, nah kan ada paling nih, paling dengar ya malam hari. Malam hari. Atau kalau kita mau rencanakan dengan jadwal, dengan alarm, maka kita boleh mau bangun tahajud, tapi sebelum tidur zikir dulu.
Hadis nomor 10. Hadis nomor 10. Dari Syahr bin Hausyam dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man awa ila firashihi, barang siapa yang pergi menuju ke tempat tidurnya, ya kan, terus tahira, berwudu, ya, tahira ini berwudu, saya nggak tulis lagi nih, berwudu ya, yazkurullah hatta yudrikahun, dalam keadaan menyebut nama Allah, berzikir ya, sampai dia mengantuk, maka tidaklah dia balik bangun saat pada malam itu untuk mohon sesuatu kepada Allah berupa kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah berkenan mengabulkannya. Jadi kuncinya ada di zikir dan wudunya. Wudu dulu nih, wudu, terus zikir aja, apalah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 itu. Ngantuk, ketiduran, terbangun, mohon sesuatu, Allah kabul. Direncanakan di malam hari. Saya pernah begitu Pak, beberapa kali nyoba gitu. Jadi nanya, dikabul nggak? Urusan gue. Jangan nanya, lo asisten dong ya gitu kan. Kita mesti tegas. Dek, jangan marah deh. Buat kayak gitu. Ya. Baca lagi hadis nomor 4 biar lebih leluasa. Dari Ubadah bin Samit, hadis nomor 4. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, lihat, man ta'arra minal laili faqal, barang siapa yang bangun di malam hari lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma firli atau berdoa memohon sesuatu, maka akan dikabulkan baginya doanya tersebut. Jika dia berwudu langsung sholatnya pasti diterima. Jadi bangun tidur itu yang pertama kali dia lakukan itu. Bangun kan ada alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilasyur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebenarnya la haula wala quwwata illa billah. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa lagi habis itu. Minta mercy. Mercy kill. Minta apalah gitu. Allah kabulkan. Jadi yang pertama yakin dulu aja bahwa ini Rasulullah tuh bocorin saat-saat doa dikabul. Oke? Sampai sini ada tanggapan, pertanyaan, silahkan. Mengenai malam, ya. Mengenai malam, oke? Nggak ada yang nanya deh. Orang ada kontradiksi ya Kak. Nah. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Iya. Tapi di sini apa maknanya? Jihad kita itu dari istirahat itu kita gunakan. Betul. Melawan, Iya. Melawan itu. Iya. Kalau kita lihat ininya Pak, kita lihat keharusan dalam tanda kutip bahwa kita malam mesti beristirahat. Itu Allah gambarkan di 7 tempat, di 7 ayat di surat yang berlainan. Salah satunya adalah surat Yunus. Disebutnya begini, huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Dialah Allah yang menjadikan malam itu sebagai tempat beristirahat dan siang hari sebagai tempat bekerja. Allah udah tegaskan gitu. Tapi kemudian Allah teruskan ayatnya, sesungguhnya yang demikian inna fi dzalika layatil liqaumi yasmaun. Yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mau mendengarkan. Apa maksudnya ini? Jadi ada peluang Bapak di tengah kenikmatan dunia, kenikmatan tidur itu, Bapak bertakalluf, membebani diri dengan kedekatan kepada Allah melalui kegiatan yang tidak mengenakan. Itu untuk kita, level Rasulullah lain lagi. Level Rasulullah itu, Rasulullah paksain tahajud sampai bengkak kakinya. Aisyah tanya, kamu udah maksum, kenapa kamu begini? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku nggak patut bersyukur wahai Aisyah?
Jadi Rasulullah tahajudnya karena bersyukur. Jadi lapor. Ya Allah, aku udah seneng ini. Nggak punya gandum, nggak punya apa juga seneng aja deh. Kalau misalnya ada dialog, kamu seneng apa Muhammad? Seneng engkau sebagai Tuhanku. Seneng Islam sebagai agamaku gitu. Itu nggak pernah disyukurin, Pak. Ya. Kemarin ada saya baca Dokter Karisa Grania, dokter gigi di Pamulang. Mualaf, subhanallah. Luar biasa itu. Itu sekolahnya di Mater Dei sini. Rupanya dia istrinya Gisi Kaunang. Anaknya Kaunang rocker. Mualaf, Pak. Luar biasa. Ya kita yang udah Islam malu. Tesa Kaunang bapaknya. Tesanya belum Islam. Allah. Ingatkan tesanya gitu. Jadi kalau saya analogkan mungkin antara manusia dan manusia gitu. Nah, Di waktu bekerja kan ada jadwalnya kan. ya. Ini jam kerja, ini jam istirahat, ini jam pulang. Tapi ini karyawan rajin banget tuh istirahat, dia kerja juga. Kurang lebih begini kan. Iya, jadi gini, Pak. Jadi bos bangga gitu. Logikanya begitu. Ditambah lagi dengan begini. Kalau Bapak berhasil untuk berdoa di malam hari, membangunkan diri, kemudian bersusah-susah, itu sama dengan Bapak lembur itu. Nah sekarang kita tanya, kenapa orang lembur? Cari tambahan. Kenapa orang cari tambahan? Karena kurang. Jadi kita tuh sebetulnya menambal kekurangan diri kita dengan bersusah-susah di malam hari. Dan Allah paling senang. Makanya Rasulullah kemudian tahajud bagi Rasulullah itu wajib. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Dan di sebagian malam itu bangun kamu tahajud sebagai tambahan bagimu, sebagai lembur bagimu. Ini orang dalam cari dunia, lembur di kantor jam 2 belum pulang-pulang. Bini tanya, di mana Pak? Di kantor. Nih tuh lihat. Oh, bukan video call, disuruh lihat istrinya. Istrinya bingung lihat apa. Tapi kalau dalam cari akhirat, sedikit Pak orang yang lembur. Al-Quran benar. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Dan kebanyakan orang tidak tahu bahwa ada rahasia dikabulkannya doa di malam hari. Itulah khalwat Anda dengan Allah. Paham ya? Luar biasa kalau paham. Dan saya kira udah bapak-bapak kan doa malam hari pasti udah dong. Ya udah ya. Contohnya kita saya itu kan paling sejam. Nah ini kan nggak dapat yang seperti zaman terakhir. Nah begini Pak, Bapak mandangnya dari makhluk. Rasulullah menginformasikannya dengan bahasa makhluk. Yang akhirnya kalau kita tidak paham, jadi begitu. Begini Pak, Allah itu tidak terikat waktu. Karena Allah yang menciptakan waktu. Bumi ini berputar bulat. Ketika Anda jatuh sepertiga malam terakhir di sini, di sana kan belum. Di sana juga di timur juga belum gitu. Muter aja nanti. Jadi Allah bukan turun spesifik di waktu itu, tapi memang Allah mencakup waktu itu gitu. Maksudnya di awal juga tetap aja. Berarti di sana kan udah akhir, paham ya maksudnya? Di bagian bumi yang lain gitu loh. Gak ada urusan dengan waktu, Pak. Yang penting malam hari akhirnya gitu. Tiap malam hari. Kayak azan ya Pak ya, di mana-mana azan. Betul, azan. Saya pernah loh Pak. Jangan hitung-hitungan. Betul. Jangan hitung-hitungan. Makanya ketika ada hadis berkata, kana Rasulullah SAW yatahajjud dana ba'da naum. Adalah Rasulullah tahajud itu sesudah tidur. Nah, Abu Bakar besoknya tanya nih di dalam majelis, ada Umar. Saya itu suka witir sebelum tidur karena saya itu suka kebablasan gitu. Engkau benar, kata Rasulullah. Umar bilang, oh kalau saya enggak, saya tidur dulu sengaja. Ntar saya bangun pas kira-kira jam 2-an. Sodakta, engkau juga benar. Artinya Islam akomodir akhirnya. Silahkan dalam waktu luang Anda yang Anda rencanakan lebih baik itu.
terserah. Bangun jam 9, oh belum 9 malam terakhir, tidur lagi, lewat Pak. Makanya alarmnya juga yang bagus, alarmnya jangan alarmnya yang digoyang, tidur lagi. Alarm lagu dangdut, yang cakep alarmnya. Ya. Paham ya? Ayo ada lagi mau tanya mengenai malam ya? Ini malam ini kan doa khusus ya dia. Doa khusus Pak, bukan doa mau masuk WC kita malam hari gitu. Doa khusus. Yo, Allahumma wal qabais, wah masuk WC-nya besok. Doa khusus di sini ya yang saya tangkap ya kan namanya ya minta permohonan. Minta sesuatu Ya misalnya yang khusus. yang khusus artinya pengampunan dosa ya. Kemudian apa kalau misalnya hajat atau bagaimana Iya, punya hajat Pak, betul. ya. Kalau masalah rezeki ya kalau kita ini ya mungkin tambahan kan Allah kamu minta tidak minta Allah tetap memberikan. Betul. Rezeki. Iya. Makanya di sini yang malam itu punya hajat dan doa misalnya ya pas bangun tidur kita masih dapat nikmat sehat ya bersyukur dan kita mau yang kalau punya dosa gitu diampunin kan. Ya, itu yang khusus-khusus gitu. Juga masalah rezeki juga, Pak. Kalau misalnya Bapak memang memerlukan sesuatu yang khusus dari rezeki itu, ya mintanya di situ. Di momen di situ, Bukan apa ya. Lo minta nggak minta, kita bawa kasih rezeki kan Allah sudah menginginkan rezeki seseorang kan. Betul. Sampai dia belum mau mati pun kalau rezekinya. Ya, jadi soal rezeki ini Bapak mesti juga punya kaidah. Allah sering mengumumkan begini. Wayarzuquhu mayasya ubi ghairi hisab misalnya. Allah memberikan rezeki pada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Mau dia kafir, mau dia mukmin, dikasih rezeki. Betul nggak? Mau dia minta nggak minta, dikasih rezeki gitu. Itu umum. Ada juga yang khusus. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki pada siapa yang dikehendaki atau menyempitkan. Nah, takutnya kita yang disempitkan nih. Karena kehendak dia kan. Nah, kita minta dirubah. Dilapangkan di Kedah. Gitu. Kayak orang Madura. Masa ikan gak dapet nih nelayan gitu. Marah-marah kata. Jadi khusus nggak apa-apa Pak. Jadi bukan semata doa malam itu kita hanya monitor rezeki, bukan itu aja. Oh bukan, tapi itu harus juga bagian dari permintaan kita yang khusus. Iya kan? Misalnya kita bilang, wah ini pengen punya rumah yang lebih gede biar ada orang nginep di situ bisa, ustadz nginep biasanya kan. Itu. Ngapain gue nginep rumah lo? Kalau rumahnya gede kan dia bilang iya kurang kerjaan. Ya, oke ya. Udah cukup ya malam ya. Jadi Bapak jadikan momen ini sebagai salah satu kesempatan untuk minta dikabul doanya dengan cepat karena itu diiklankan oleh Allah dan Rasulnya. Itu waktu ya. Jadi misalkan kalau saya dekat musola, bisa aja kalau misalnya saya mau ke musola gitu. Untuk doa. Ya tahajud. Kebetulan kalau saya dekat gitu. Boleh ke musola, tapi kan begini ada kaidah lagi dalam hadis, ya kan? Afdhalu sholatal mar'i fi baitihi illal maktubah. Afdal seutamanya sholat seseorang itu di rumahnya, terkecuali yang wajib. Boleh nanti. Jadi yang sunah-sunah di rumah aja. Di kamar yang paling dalam. Ya jangan di dalam. Jadi saya nggak takut terjadi di rumah gitu kan. Di rumah. Perkaranya kan masalah malam ini kita sholat. Iya. Tapi lampu mesti dimatiin tuh. Karena katanya gelap ya. Kalau kita terang juga percuma lu sholat. Cuman di sini aja yang ada yang nanya cerewet kayak gini nih. Oke ya. Udah paham kan soal malam? Sekarang ya. Kalau dengan zikir doang tanpa doa di malam hari. Boleh Pak. Boleh aja kan. Tapi kan begini, ini sekarang kan babnya pengabulan doa Pak. Karena di malam hari kan ada 5 kerjaan kita. Iya sholat. Sholat, baca Quran, istighfar, zikir, doa. Nah sekarang ini kan bagian doa doang. Lalu Pak Iskandar bilang, kalau zikir doang, ya boleh karena itu bagian dari kiamat lahir gitu. Tapi kan ini sekarang babnya pengabulan doa. Waktu pengabulan doa, ya doa lebih baik gitu. Tapi doa yang umum juga boleh kok. Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Minta kebaikan, minta apa segala macam. Zikirnya memperkuat lagi Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali kan diberikan 1000 kebaikan. Dihapus 1000 keburukan. Gitu.
Jadi main cantik, kita main cantik. Ya, jangan perhitungan, main cantik. Ya. Ada hoki. Ada dokolki. Oke, lanjut. Momen kedua doa dikabulkan adalah saat lapang. Saat kita lapang. Lapang itu subjektif. Jadi jangan diukur dari nilai, apalagi nilai duit gitu. Pokoknya saat lapang, hati lapang, bahagia. Bagi yang misalnya berkecukupan, memang dia dalam posisi gembira gitu. Di sini baru kita sering keliru. Coba saya tanya Bapak. Doa yang paling didengar itu doa orang miskin apa doa orang kaya? Miskin jawabnya. Jawabnya miskin. Salah. Doa yang paling didengar itu doa orang yang lagi kaya. Karena lagi pas hatinya cocok tuh langsung berdoa, Pak. Moga Allah tambah lagi malah. Tapi kalau Bapak orang miskin, Bapak jangan minta sama Allah. Jangan istighfar aja, karena belum tahu Bapak. Kenapa saya dimiskinkan sama Allah? Kenapa Bapak belum tahu kan? Saya nggak tahu hikmahnya nih gitu. Itu yang nomor 2 maksud saya. Istighfar aja saya mah. Iya. Tapi kan bukan hanya sekedar minta materi tadi kata Pak Tugar. Bapak minta sehat boleh dong. Sehat. Ya Allah pertahankan sehat saya ini sampai saya mati misalnya. Iya kan? Dan itu semua doanya para kiai itu begitu Pak. Makanya Bapak lihat ada Kiai Pikun. Yang punya pesantren dari Jawa Timur di Sumatera itu nggak ada Kiai Pikun. Maksud ditanya Pak Kiai ini hukumnya apa? Saya lupa nih, nggak mungkin. Paling nggak dia bilang la adri, saya nggak tahu. Kan begitu. Ya, jadi taklim ini membuat kita nggak pikun Pak, nggak adil umur. Ya, itu ya. Nah saat kita lapang, nah Bapak tolong mengulangi apa perkataan saya. Ta'aruf ilaihi firroho. Ayo, ta'aruf ilaihi firroho. Itu artinya kenalilah Allah saat engkau lapang. Jadi kita mesti makin dekat sama Allah ketika kita lapang. Jangan terbalik. Lagi udah mulai hidupnya kurang baik gitu ya, terus baru dekat sama Allah. Ya Allah, aku bermohon padamu, kata Allah, taat kagak minta mulu lo. Nah kata Dedek, lu kemana aja lu? Lu dari mana ya? Dari mana? Jadi saat lapang kita akan dikabulkan. Kita lihat dulu sekarang. Sifat manusia itu yang dasar begini. Kalau dia lagi ditimpa bahaya, kepepet segala macam, dia berdoa. Tapi kalau dia udah dikabulin nih, dia lupa. Contohnya saya pernah contohin di sini, Bapak naik pesawat atau naik bis gitu, kecelakaan gitu ya. Kecelakaan bisnya gitu. Bapak nggak jadi korban sendiri, yang lain jadi korban misalnya gitu. Ya. Waktu bis itu udah oleng mau masuk jurang, Bapak berdoa. Ternyata dikabul sama Allah. Keluar dari bis dengan selamat, yang lainnya nggak selamat gitu. Nah waktu ditanya wartawan, Bapak bilang, iya nih, saya lihat nih memang sebenarnya begini. Akhirnya saya ambil tindakan, saya keluar sendiri. Lupa Allahnya. Hilang Allahnya. Bisa pakai pilkada. Ya, begitu. Jadi saat lapang. Lihat dulu surat Yunus, surat 10 di ayat 12. Dan apa? Wa iza masal insanu durru da'ana. Ini sifat manusia nih. Kalau manusia lagi kepepet, ditimpa bahaya, ditimpa keburukan, dia minta sama Allah, berdoa. Makanya yang diucapkan pertama kali apa? Ya Allah. Wah. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita lihat ekspresi manusia, Pak. Kalau manusia itu disebut bersyukur, ngomong alhamdulillah, enggak juga. Karena ada juga orang yang dikasih sedikit, dia tuh artinya enek, dia bilang alhamdulillah. Kayaknya nggak terima gitu dikasih sedikit. Nah ini dibilang di ayat ini, jika manusia ditimpa bahaya, dia berdoa pada kami. Ya Allah, gitu. Allah tahu yang dibutuhkan, dia tahu. Ini kan pengen lepas dari bahaya kan, pengen lepas dari kemiskinan, pengen lepas dari apa gitu. Tapi ya setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah nggak pernah berdoa pada kami.
nggak ngakuin bahwa yang membebaskan dia dari itu keadaan itu adalah Allah. Itu sifat manusia. Udah kebaca, udah ketaker jadi. Ente dekat sama Allah kalau ente lagi susah. Ente dekat sama manusia kalau ente lagi senang. Kan begitu. Beda sama profesi mubalik, ustadz atau asisten gitu. Dia tetap dekat sama manusia walaupun lagi susah, betul ya? Angkut galon. Padahal dia bilang sialan. Gitu. Ya. Kata di sini bukan berarti kita nih amak ya. Kita udah lapang minta juga gitu kan. Bukan itu artinya. Oh bukan. Bisa juga diartikan begitu ya kan. Tapi di sini kan justru pada waktu lapang inilah manusia banyak berpaling. Artinya di waktu lapang ini hakikatnya. Iya, banyak melupakan. Iya, tidak bersyukur gitu kan. Hadis 12. Hadis nomor 12 lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id." Ya kan? Wal kar falyuksir du'a firraha. Barang siapa yang senang Allah mengabulkan doanya ketika dalam keadaan sempit dan berduka, maka hendaknya dia banyak berdoa ketika dalam keadaan lapang. Cakep enggak? Jadi yang kepengen dikabulin doanya itu saat lapang banyak doa. Apalagi ketika dia pas lapang dia banyak doa, pas sempit pasti dikabulin. Tapi kalau pas lapang dia lupa, hanya sempit doang dia berdoa, dia itu tadi di Yunus ayat 12. Lupa deh lo. Giliran lo susah kepencet baru lo datang lagi ke gua. Kan begitu. Ini dipahami ya? Sifat manusia. Kalau ada rasa kelelahan kan pada saat sempit itu kita terus saja berdoa. Begitu dilepas dari ini kita santai dulu ceritanya ini. Nah itu apakah juga disebut lalai gitu kan? Bukan lalai, ya itu ma'al ghaflah bahasa Arabnya. Bukan lalai, tapi kalau malaikat sebut pelin-pelan lo gitu. Ya kan? Makanya itu yang dibutuhkan Ibrahim tadi itu. Padahal nikmatin dulu ya. Aku capek banget saya pikirkan kemarin lepas dari masalah itu. Gitu. Ya istirahat dulu, kasih dulu lah, tau mati. Lupa tobat gitu. Nah, yang menyebabkan manusia itu jarang berdoa adalah dia mengabaikan dua hal, mengabaikan kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang itu diabaikan, kemudian disombongkan lagi. Lo sama gue umur sama, tapi tuaan lo mukanya susah mulu sih lo. Gue olahraga nih. Gawat Pak, gawat. Kesehatan tuh disombongin, dia lupa bersyukur gitu. Dan waktu luang. Berapa banyak waktu luang kita Pak? Oh, jangan bilang sibuk dulu, jangan bilang sibuk. Mohon maaf Pak, saya itu dulu begitu. Kalau orang mau ketemu saya sibuk. Sekarang saya menyibukkan diri untuk mengabdi pada Allah. Saya itu tulis sendiri nih Pak, untuk 4 pengajian. Kenapa? Saya minta, ya Allah, saya minta setelah saya tulis ini, saya print, saya kasih kepada sahabat saya, mereka memujimu, bukan memuji saya. Itu kepuasan batin saya kalau mereka bisa memujimu karena dapat tambahan ilmu. Jadi sibukkan diri. Hadis nomor 8 dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kita perlu ngaku nggak bahwa kita menyia-nyiakan 2 itu? Dan baru kerasa sehat itu nikmat, kemudian kita bersyukur pada Allah ketika sakit. Baru kerasa.
Dulu kemana aja gue nih. Dulu. Makanya Bapak jangan sekali-kali bilang lah, ini dari ini kerjaan saya, ini hasil saya. Ntar Bapak bingung. Orang ada sakitnya, ada sehatnya, ada mudanya, ada tuanya, ada bisanya, ada nggak bisanya. Iya kan? TPA nih yang bangun gue. Iya sekarang. Ntar kalau udah tua gue tanya, lu bisa bangun TPA nggak? Gue udah tua. Nah kan bingung kan? Bang, kok Ustaz teranginnya kayak S3 ya? Gak ada yang ngakuin. Nah, Rasulullah memperingatkan lagi, jaga 5 sebelum datang yang 5. Kinatim khamsan qabla khamsin. Salah satunya adalah jaga sempatmu sebelum datang sempitmu. Ini yang nanti jadi hafalan. Gua buka, tapi ntar aja. Hadis nomor 16. Hadis nomor 16. Nabi SAW bersabda, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Jaga mudamu sebelum datang tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrik. Jaga cukupmu sebelum datang fakirmu. Wa faragaka qabla syaghlik. Jaga sempatmu sebelum datang sempitmu. Wa hayataka qabla mautik. Jaga hidupmu sebelum datang matimu. Jaga sempatnya. Kalau bisa gini loh, ini mubah, ini sunnah, ini mustahab, ini makruh, ini haram. Ya pilih yang sunnah, mustahab, dianjurkan gitu. Ini zikir, ini sholat malam, ini nonton TV, ini apa, ini nongkrong di pos. Ya pilih yang mana gitu loh. Jaga sempat sebelum sempitmu. Pak Iwan adiknya Pak Irman pulang dari begadang itu stroke-nya kan. Itu sempatnya dibuang, datang sempit. Dunia nggak bisa diputar lagi Pak, nggak bisa di-rewind Pak. Paham ya? Ya berdoa di saat lapang. Kenali Allah ketika engkau mendapat banyak kenikmatan, banyak lega hatinya gitu. Bilang sama Allah, ya Allah, subhanallah gitu. Dan jangan lupa doain orang lain. Ntar itu tadi bab selanjutnya. Jadi waktu kita senang gitu, ya Allah, kenikmatan ini tolong icipin juga ke Pak Rudi. Icipin juga ke Pak asisten. Gitu Pak, jangan egois ya. Hah? Orang-orang yang jamaahnya doain ustadznya juga dong. Nggak mungkin mau doain. Pertama bayar lupa. Ya, kita lihat sekarang dari Rasulullah hadis nomor 17. Lihat tuh. Hadis nomor 17. Cakep banget tuh. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau mendapatinya di hadapanmu." Terus ini istilahnya baru. Ta'arraf ilaihi firraha ya'rifka fissidah. Kenali Allah di waktu lapang, niscaya Dia akan ingat kepadamu di waktu sempit. Waduh. Jangan terbalik kita ya sekarang ya. Jangan sempit doang lo ke masjid pakai baju koko. Lupa lagi mereka dia dicabut baru soalnya. Orang bilang orang gila. Saking pengen berdoanya khusyuk, enggak usah. Waktu lapang tuh, waktu enak tuh. Ajak anak-anak sama istri semuanya. Taruh di ruangan, di tengah ruangan gitu, pakai sejadah. Ayo sujud syukur. Wah. Mohon perlindungan Allah, mohon ampunan kalau kita salah berlebihan gitu. Karena penyakit orang yang berkecukupan adalah minta wajah manusia. Orang tuh kalau mulai dewasa, kebutuhannya banyak, mulai senang duit. Kalau ningkat lagi kekayaannya, udah gak senang duit, senang kartu. Karena kartu mewakili duit. Udah ningkat lagi, udah agak tua, masih kaya juga. Udah gak senang kartu, gak senang duit, senang cerita. Ini punya aku, ini tanah ini udah saya beli.
Belum saya ini sertifikasi, ntar Sugeng yang ngurus. Ini punya gue nih. Ini punya gue. Senang mendapatkan pengakuan. Itulah jebolnya. Saat-saat begitu harusnya banyak berdoa. Ustaz nih calon surga Ustaz nih. Gak ada yang amin kan? Oh ada. Kirain gak ada yang amin juga deh. Itu keceplosan. Udah? Di saat lapang ada pertanyaan? Ada. Batan? Ada. Jadi maaf nih Ji, ya justru di waktu sempit kita jangan berdoa setelah mendapat rezeki gitu loh. Kita bersyukur Allah, terima kasih kamu telah memberikan. Waktu sempit dia nggak pernah pas dapat rezeki dia malah berdoa. Itu bersyukur, nggak apa-apa. Jadi bukan dia sempit ya, ada kan rezeki datang antar berlebih. Iya. Gini loh maksudnya Pak. Ya maksudnya bukan waktu sempit nggak boleh berdoa gini. Saya tanya Bapak dulu ya, Bapak-bapak boleh jawab. Silaturahim ngunjungin teman lama itu manjur kalau lagi kaya apa lagi miskin? Kaya. Datang buka pintu mobil, tutup, kikit. Dari dalam udah bilang, gaya lo sekarang. Sekarang dibanding sama datang naik beca, itu kan susah kan, dibuat apanya giniin gitu. Yang dalam bilang, ngapain kemarin nyari utangan? Paham nggak maksudnya? Ini gambaran masyarakat Indonesia nih, paham nggak? Begitu pula dengan Allah. Silaturahim sama Allah itu saat kamu dikasih kenikmatan yang banyak gitu. Jadi Allah juga nyambutnya, oh kamu bersyukur toh. Ya wis ini saya tambah. La azidannakum. Dibanding kamu datang, ya. Gua pencet sekalian lu. Paham ya ini ya, dipahami ya. Jadi ini tauhid tingkat tinggi Pak, dan Bapak layak menerimanya untuk membina hubungan yang lebih akrab dengan Allah, taqarrub ilallah. Yang ketiga sesudah azan. Hadis nomor 3. Waktu yang diijabah adalah sesudah azan. Hadis nomor 3. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yuraddud du'a'u bainal adzani wal iqamah. Jadi kalau habis, ada lagi hadisnya, antara azan dan iqamah ada sholat 2 rakaat. Yang namanya sholat qoblah tuh loh. Tiap azan. Jadi maghrib, semua ada qoblahnya. Tapi habis qoblah itu jangan terus ngobrol sama orang. Kayak Pak Sugeng nih. Bagaimana? Jangan usah. Langsung doa. Karena antara azan dan iqamah ada apa? Tidak akan ditolak doanya, gitu. Oke? Ngerti kagak nih? Gak ada yang ngangguk, gak ada yang apa. Apa yang udah ngantuk Pak? Gak apa-apa kalau mau tidur Pak, karena hadisnya man hadoro, barang siapa yang hadir di majelis taklim. Tidur gak apa-apa Pak. Tapi jangan semua, kalau semua saya malu ngomong sendiri. Semuanya pada tidur. 2-3 orang aja yang tidur. Iya, mewakili duta tidur. Jadi maksudnya habis azan kita berdoa. Iya, berdoa. Tidak akan ditolak doa itu. Iya. Doa azan sendiri doa juga ya. Doa juga, lain lagi. Karena kalau seputaran azan doanya ada beberapa jenis kan. Waktu dia ngomong asyhadu an la ilaha illallah, kita udah raditu billahi rabba wabil islami dina. Habis azan lagi ada 2 doanya, satu minta wasilah untuk Rasulullah, dikasih dari Allah untuk Rasulullah, satu lagi ada sholawat. Nah, ini khusus habis azan kita sholat dulu ya kan. Kalau di masjid, kalau di rumah ya doa langsung. Allah jadikan saya mubalik. Nggak ada yang amin kan, ngeri ya. Apalagi susah ya. Di Mekah tuh saya lihat dia habis azan langsung baca doa sekalian dia, baru langsung sholat Baru qomat kan? Iya. Hadis nomor 14
Hadis nomor 14 ya. Dari Abdullah bin Amri bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sungguh para muazin memiliki keutamaan melebihi kita. Lalu Nabi SAW bersabda, ucapkan aja seperti yang diucapkan muazin. Kalau Allah Akbar, kita bilang Allah Akbar, ya kan? Jawab aja. Jika telah selesai azan itu, maka bermohonlah kepada Allah. Niscaya Dia akan mengabulkan permohonanmu. Dan cukup jelas kan hadisnya? Malah jaminan gitu loh. Jaminan. Nah, ada doa yang indah setelah azan yang kira-kira berkaitan dengan azan. Kalau Bapak mau hafalkan ini, yaitu di Ali Imran ayat 193. Itu berkaitan dengan azan sebetulnya. Ya. Kalau Bapak mau doa ini juga boleh. Ya, kalau mau doa ini juga boleh. Ya. Lihat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada iman. Orang azan kan menyeru pada iman kan? Ya kan? Yaitu berimanlah kamu pada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Wow, kita udah berikrar nih. Lalu disebutkan lagi, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ini boleh. Berkaitan soalnya sama azan. Azan itu kan munadi. Muazin itu munadi yang menyerukan panggilan untuk sholat, untuk beriman gitu. Ya. Dikit lagi. Nomor berapa sekarang? Nomor 4 adalah Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat digambarkan ada pengabulan doa. Tapi Bapak nanti kalau saya kasih hadisnya, ada berbagai macam ragam waktunya, jangan menganggap Rasulullah itu salah kasih info. Nanti kita bayangkan aja bahwa hari Jumat itu, Rasulullah gambarin begini, yang disebut dengan hari Jumat olehku adalah hari Jumat itu dari mulai waktu duhanya sampai habis asarnya. Itu hari Jumat. Malam Jumat adalah Kemis malam, dari maghrib sampai subuh, itu malam Jumat. Paham ya? Itu di Islam karena kan make perhitungan bulan kan. Jadi malam Jumat itu udah hari Jumat. Kita ini sekarang ngaji ini kan Dede di undangannya Jumat jam 11. Harusnya udah bukan Jumat kita Sabtu. Dari maghrib tuh, bukan salah, nggak ada orang salah dipecat-pecat. Kasihan tadi dia resign loh. Yang gantinya juga nggak mau tuh. Ya, jadi Rasulullah mengatakan begitu. Nah, waktu dikabulkannya doa itu hadisnya lain-lain. Ada yang bilang dari mulai khatib naik mimbar sampai sholat. Ada yang bilang habis asar. Rasulullah yang bilang semua gitu. Artinya berarti di hari Jumat itu jaga betul waktu itu. Begitu sempat doa. Yasinan dulu ya lupa. Hah? Jumat ya. Malam Jumat. Kita lihat dulu hadis nomor 9. Yang umum dulu ya. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Al-Mau'ud atau hari yang dijanjikan adalah hari kiamat, dan Al-Mashhud hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Sedangkan Asy-Syahid hari kesaksian adalah hari Jumat. Dan matahari tidak terbit dan tidak pula terbenam pada suatu hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itu terdapat waktu di mana la yuwafiquha 'abdun mu'minun yad'ullaha bi khairin illa istajaballahu lahu wa la yasta'izu min syai'in illa a'zahu Allahu min. Tidaklah seorang hamba mukmin tepat pada waktu itu berdoa kepada Allah memohon kebajikan, melainkan Allah akan mengabulkan baginya, dan tidaklah dia berlindung pada Allah dari sesuatu melainkan Allah akan melindunginya dari sesuatu tersebut. Ada waktunya di hari Jumat itu. Oke. Waktunya kapan? Lihat lagi. Hadis nomor 15.
Bang Aman tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebut tentang hari Jumat, fihi sa'atan yuwaqqifuha Abdun muslimun wa huwa qa'imun yusolli. Allah Ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Pada hari itu ada suatu saat jika bertepatan seorang hamba muslim berdiri untuk sholat lalu memohon kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikannya sesuatu. Kemudian Beliau memberi isyarat dengan tangannya bahwa saat itu hanya berlangsung sebentar dan ia adalah saat yang pendek. Nah, ini para ulama menafsirkan ini hadis ini memberitahu bahwa waktu dikabulkannya doa di hari Jumat yang pertama adalah ketika Bapak udah khotib udah turun, dia qomat kan? Oh, baru akbar. Kita mulai nih, yang pakai usolli silakan pakai usolli, yang nggak pakai usolli. Di situ berdoa, Pak. Waktu mau sholat tuh. Ya Allah, limpahkanlah sesuatu itu baru Allah Akbar imam kan? Baru kita. Di situ, di saat itu. Itu pertama. Nah, orang kan jarang begitu kan? Yang ada lihat sama orang lain. Sini masih sebentar. Sini. Ngajak-ngajak ke orang. Doa. Yang kedua ya. Apanya? ceramah yang kedua. Iya, makanya ini kan yang pertama tadi. Kalau nggak sabar pulang. Iya. Itu sama ya kelompoknya. Ini kelompok demonstran nih. Yang kedua ada lagi. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Orang bertanya boleh. Biasanya kedua. Iya nanti ini kan baru saya bilang baru pertama ini. Sabar pulang. Lihat, hadis. Lu juga jangan kojok-kojok gitu terus. Hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Dari Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguhnya pada hari Jumat ada waktu yang tidak seorang hamba memohon sesuatu pada Allah pada hari itu kecuali Allah pasti akan mengabulkannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapankah waktu itu? Beliau menjawab, hina tuqamus sholatu ilal insirafi minha, sejak ditegakkannya sholat Jumat sampai selesai. Yang dimaksud dengan sholat Jumat adalah sejak khotib bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan kan, itu mulai di situ. Ya, kemudian kan khotib berkhotbah, nah berdoa tuh, tapi jangan keras-keras, nah. Khotibnya kalau khotbah kan, innal hamdalillah, ya Allah, wah, kata khotib, keluar kamu, repot, ya kan. Sampai selesai. Di situ Pak Is. Ada yang jangan. Itu yang ketiga. Tadi dulu. Itu jangan keluar. Palurin lagi. Balik lagi palurin. Ada yang pengumuman kalau khotib sedang berdiri. Betul. Itu makanya saya bilang hadisnya nggak kontradiktif sebenarnya. Karena begini Pak. Tidak disebut Jumat, hadisnya begitu. Ya. Tidak disebut Anda sholat Jumat jika khotib lagi itu Anda ngomong dengan sekelilingnya, ya, atau memberi isyarat pada anak kecil, diam, udah batal tuh Jumatnya gitu. Itu berarti Anda bicara dengan subjek ketiga, pihak ketiga. Lah kalau zikir sama doa, kan nggak ngomong sama siapa? Oh, saya mau ngomong sama Ade, ya Dede. Sebelahnya ngomong. Batal dua-duanya ya gitu. Nah, ya ini jangan di ini benturkan ini hadis ini jangan. Ya, pokoknya Kita ngomong yang punya Jumat. ngomongnya sama Allah, mintanya gitu. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang ketiga nih ya. Hadis nomor 5. Wa an Abi Burdah, dan dari Abi Burdah dari ayahnya radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, saat itu, maksudnya saat dikabulkannya doa itu, ialah antara duduknya imam sampai dilaksanakannya sholat.
Duduknya imam kapan, Pak? Antara dua khutbah. Hah? Antara dua khutbah. Antara dua khutbah. Dia duduk kan? Nah, makanya masyhur itu hadisnya. Antara dua khutbah kan si imam selalu bilang fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita disuruh mohon jangan selawat dulu. Mohon ampunlah pada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penyayang. Dia duduk, dia gini. Ambil air putih, gitu kan. Suka kumur-kumur. Kita enggak, kita berdoa. Kan banyak kan orang yang berdoa. Begitu dia naik lagi, innal hamdalillah. Itu dikabulin. Ini hadisnya gitu. Ini pakai Belum. Oh yang ini benar. Enggak, kalau ada lagi, yang keempat ada soalnya. Masih gue jabanin. Pak ya. Kalau nanya lagi, ya ada cadangan. Ya gitu nih maksudnya. Ya, yang keempat hadis nomor ke-13. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, hari Jumat itu 12 jam, 12 saat. Maksudnya begitu jadinya. Dari mulai Tadi waktu syuruk sampai waktu maghrib. Yang malam Jumatnya nggak dihitung hari Jumat. Paham ya? Yang malam Jumatnya ngapain? Baca, yakin salawat, gitu. Ya, kalau pas subuh baca Yasin, Yasin. Ya kan? Kopi keluar kopi. Ya. Hadis nomor 13 lihat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bersabda, hari Jumat itu 12 jam. Tidak didapati seorang muslim pun yang memohon sesuatu pada Allah Azza wa Jalla kecuali Allah akan memberikannya padanya. Maka carilah saat itu pada saat akhir sesudah asar. Beda. Nah, ini nunjukin bahwa ternyata 12 jam Jumat itu penuh waktu-waktu pengabulan doa. Sama dengan malam hari tadi. Puncaknya ada di akhir. Ini puncaknya ada di akhir hari. Kalau yang tadi malam di akhir malam. Apa bedanya? Ustadz memang cerdas banget ya. Gak mikir kan? Gak mikir, gak nyampe ya. Gitu. Ya kalau malam kan istiak malam. Kalau siang ya Jumat. Iya, tapi waktunya ngawan lagi. RW. Gak apa-apa kalau RW. Tapi tadi hari Jumat inilah kalau sholat dilalaikan. Ya kan, saya lalai nih tadi Jumat. Oh nggak Jumat tadi? Jumat, tapi kan lalai. Jadi imam sudah naik ini, mimbar, tempat sudah penuh. Dapatlah saya di belakang. Di Anas. Lah di sana, di tempat yang panas. Dan inilah di Batu. Ini dulu sih dilalaikan gitu. Dulu dapat tempat yang panas kan. Artinya apa? Nggak ada lagi tempat udah. Besok janganlah kayak begini lagi. Nah pas kita pulang nih, si Ahmad, wah Pak, itu orang pada habis salam langsung pada bubar ini, yang kepanasan semua. Oh, makan bubur, ya. Kan minimal kan ya. Tapi kalau kita kan pernah kita ngomongin Jumat di sini ya, sampai full ya. Salah satu yang membuat Jumat Anda bagus itu, Bapak bermutu ya, sebagai seorang Muslim, itu mandinya harus mandi junub Pak. Mandi Jumat tuh seperti mandi janabah, makanya manfaatkan juga. Kalau bisa istri saya nggak bisa pas duha, mainlah mau mandi nih, gitu. Kalau itu dulu jadi akuarium, santai di akuarium lagi. Ya. Udah pas setengah 12 udah. Antar dulu. Nah, yang terakhir, ya. Itu hukumnya sunnah bahwa di Apa Pak? Sorry. mandi junub mau Jumat. Tidak ada kewajiban, tetapi kan hadisnya begini, barang siapa yang pergi Jumat didahului dengan mandi seperti mandi wajib, kemudian dia datang lebih awal di sah pertama gitu. Nah, gitu. Jadi ada tawaran, Pak. Tawaran dan keutamaan, ya. Hukumnya jadi disebutnya gini, Pak, mubah yang mustahab. Boleh-boleh aja, jais kan dalam fikih. Tapi mustahab dianjurkan, sangat dianjurkan gitu. Bagi orang yang ke kantor nggak bisa Pak, kayak saya ini, karena mandinya bukan mandi pagi itu kan. Jadi orang yang mau berangkat Jumat, mandinya mandi junub gitu loh. Susah saya mandi di kantor, wah pakai pancuran, ya kan? Bagian Bapak junubnya juga udah di motel kan?
Kalau itu fitnah, ya kan? Soalnya Ini yang gua agak stres di sini, stres. bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Ustaz mana yang lebih? Wah. Kalau bisa aja kan. Iya. Sebagian orang kerja, itu belum masuk mengaji. Itu ditanya tuh Ustaz mana. Iya. Minta nomor teleponnya ya. Iya. Enggak, itu berdua ngobrol aja di luar, belum selesai. Nah, terakhir waktu berhaji. Waktu Anda dalam kondisi berhaji atau umroh. Ya. Waktu berhaji. Yang kelima. Berhaji atau umroh. Nah, sebetulnya yang di sini yang harus dibicarakan waktu berhaji bukan waktu, tapi saya jadiin dia waktu. Adalah yang dibicarakan adalah 10 tempat. Nah, saya nggak mengulas tempat karena tadi alasannya bahwa ini tidak semua orang punya kesempatan. Jadi saya hanya nyampaikan 2 aja. Saya contohkan deh yang nggak mau saya sampaikan di sini. Multazam. Multazam itu kan antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Celahnya kecil. Dan ada ubin yang dibikin lurus sampai ke makam Ibrahim tuh. Jadi berdoa di sepanjang itu, di Multazam itu akan cepat dikabulkan. Tapi cara berdoanya agak unik nih. Karena Rasulullah melakukan istilam di Multazam itu. Istilah itu artinya merengkuh dan memeluk. Ka'bah dipeluk, lalu digeser-geser tangannya gitu sambil ya Allah berdoa di situ gitu. Nah, kan nggak umum. Ya, sehingga atau orang yang jauh dari situ ya berdoa seperti biasa di Multazam di belakangnya makam Ibrahim gitu. Jadi nggak terlalu saya fokus di situ. Saya hanya akan bawakan 2 hadis. Yang pertama adalah mengenai Raudhah. Sebenarnya Raudhah itu di Madinah, tidak bagian dari haji atau umroh. Tapi ada hadis palsu, ya palsu saya kira bukan hadis ya. Yang Rasulullah berkata begini, siapa yang pergi haji nggak mampir ke tempatku, maka dia termasuk orang fasik gitu ya. Kan kejem banget. Akhirnya dijadikanlah ibadah di Madinah itu satu keharusan bagi jemaah haji itu. Sebenarnya untuk kayak kita 40 hari di sana tuh gantian aja untuk naik pesawatnya. Makanya dialihkan ke Madinah dulu supaya nggak terlalu penuh tuh King Abdul Aziz. Intinya di Madinah itu ada satu tempat namanya Raudhah. Di mana itu? Baina baiti wa mimbari Raudhatul Jannah. Antara rumahku kata Rasulullah dengan mimbarku ada taman-taman surga. Lalu para ulama sepakat, seandainya betul itu taman surga, maka nggak ada permintaan ditolak di situ. Gitu loh maksudnya. Makanya orang rebutan Pak, akhirnya pakai jam untuk perempuan jam 9 pagi, jam 10, jam 11. Habis itu laki-laki semua sampai malam. Di situ baru sholat sunat 2 rakaat, baru mengangkat tangan, udah diusir sama askar. Haji. Khalas. Diusir. Saking orang meyakini bahwa tempat itu barokahnya adalah karena Rasulullah bicara di antara rumahku tuh dulu Rasulullah Masjid Nabawi itu jaraknya 10 meter. Kayak dari saya ke sini tuh, ke mana, ke toilet itu. Ini rumah Rasulullah, itu masjid, itu mimbarnya. Jadi keluar rumah tuh udah masjid. Sekarang kan makamnya Rasulullah di rumahnya itu sekarang. Jadi antara makam Rasulullah dengan mimbar, yang ada mimbar tuh di Madinah, belakangnya ruang jenazah Pak. Habis sholat fardu, selesai, imamnya geser, jenazah dikeluarin 5, 10, sholat jenazah kita, sampai capek. Tiap waktu fardu pasti ada jenazah disolatin gitu. Nah, di antara itu ada satu lapangan yang karpetnya dibedain agak gelap, hijau gelap, merah ya, merah sekarang. Dulu hijau tua, kayak gini. Oh, udah diganti ya. Itu namanya taman-taman surga. Nah, Bapak berdoa di situ, insya Allah cepat dikabul. Tapi saya nggak ngomongin bahwa Raudhah itu gitu. Saya ngomongin waktu berhaji. Nah, silakan mampir ke situ gitu aja ya. Karena ini kan ngomongin waktu. Hadis nomor 18. Hadis nomor 18. Dia baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina
Ma baina baiti wa mimbari raudatul min riyadil jannah. jannah. Di antara rumahku dan mimbar ini terdapat taman dari taman-taman surga. Ya. Satu. Yang kedua, Bapak berdoa di Arafah dan Musdalifah. Kalau di Al-Quran itu ada istilah Masya'aril Haram, ada Masjidil Haram. Masya'aril Haram itu adalah Musdalifah. Jadi orang naik haji itu begini, wukuf di Arafah dari mulai habis zuhur sampai maghrib. Maghrib dia langsung sholat jamak qashar dengan isya, karena dia harus bergerak jalan ke Musdalifah untuk ambil batu. Biasanya mesti mabit di situ nginep. Nanti pagi-pagi habis subuh datang ke Mina untuk lempar jumrah pertama. Di malam hari itu terus sampai pagi. Baru nanti hari pertama itu habis lempar itu langsung berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf kudum, tawaf ifadah. Balik lagi ke Mekah 3 hari di situ di Mina gitu. Nah, di Arafah dan di Musdalifah Rasulullah pernah berdoa, ya Allah ampuni orang-orang, semua orang muslim, termasuk orang-orang zalim. Rasulullah kemudian ketawa senyum gitu, karena dia bilang sama sahabat, doa aku dikabulkan, kecuali aku minta orang zalim diampuni nggak dikabulkan. Besoknya di Musdalifah Rasulullah bilang, ya Allah yang zalim juga tolong diampuni dong gitu, diampuni yang zalim-zalim juga. Akhirnya Rasulullah ketawa bilang gitu. Nah, doa ini saya beri contoh kepada bapak-bapak saat berhaji, maksudnya kalau bisa waktu nanti bapak diwukuf di Arafah dan ke Musdalifah, doain kita supaya orang muslim ini diampuni, kita ketemu lagi di surga gitu loh. Dan juga orang-orang zalim yang itu diberi hidayah, diberi ampunan gitu. Jadi kita nggak melaknat orang, ya. Gitu. Ini doanya di nomor 6. Dari Abbas bin Mirdas, dia berkata Rasulullah SAW berdoa di Arafah pada waktu sore memohonkan ampunan dan rahmat untuk umatnya. Beliau memperbanyak doa itu, lalu Allah Azza wa Jalla menjawab, telah aku kerjakan dan telah aku ampuni dosa umatmu kecuali yang berlaku zalim di antara kalian. Rasulullah SAW berdoa lagi, wahai Tuanku, engkau mampu untuk mengampuni yang berbuat zalim dan memberikan pahala bagi yang teraniaya atas zalimannya. Tidaklah beliau berdoa sore itu seperti itu sampai kemudian esok harinya di Musdalifah berdoa dengan sebelumnya, berdoa yang sama maksudnya, doa seperti sebelumnya. Sampai kemudian terlihat senyum beliau. Sebagian sahabat berkata, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibumu, sungguh engkau tertawa pada waktu yang engkau tidak pernah tertawa saat itu. Apakah gerangan yang membuatmu tertawa? Apakah Allah yang menjadikan engkau tertawa? Beliau menjawab, aku tertawa dari musuh Allah iblis. Ketika dia mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaan doaku dengan mengampuni umatku dan kemudian mengampuni umatku yang zalim, iblis mengambil pasir lalu menaburkannya di atas kepalanya, maka aku tersenyum karenanya. Jadi doanya selain dikabulkan oleh Allah di situ Musdalifah, juga doa buat orang lain ya, diampunin, doa buat diri sendiri. Juga iblis menyaksikan sambil nangis naruh pasir, dia diampunin, gua kagak. Jadi waktu-waktu berhaji itu hargai. Jangan cari barang, Pak. Orang Madura di mana sini? Orang jual itu tuh, jual kekeran. Jangan. Doa yang banyak. Nih Pak Haji nih. Udah jelas. Di sana nangis dia karena berangkatnya dalam keadaan miskin. Dalam keadaan kepencet-pencet dibayarin orang. Iya, Pak ya. Subhanallah. Ya, gitu aja untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada pemahamannya yang bisa diambil ilmunya. Pertama, waktu berdoa adalah malam hari. Yang kedua, waktu berdoa adalah ketika saat lapang. Ini yang paling penting. Yang ketiga, sesudah azan. Keempat, pada waktu hari Jumat. Yang kelima, pada saat berhaji. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum subulas salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tutup dulu karena akan ada hafalan. Terima kasih.